kita berkumpul di Masjid Jawa Tengah untuk menyampaikan ketaatan kepada Allah dengan menghadiri kajian ilmu yang diawali dengan contoh yang berjemaah. Dan insyaallah sebagai mengganti kajian sirah Nabawiyah, kami tetap menggantinya dengan kajian tematik yang melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tips tetap meraih syafaat bagian yang kedua. Mari kita niatkan hati kita dan luruskan hati kita untuk menimba ilmu dengan apa yang saya kita mulai. Guru kita Ustaz Abu Isa Abu Muhammad Salam Nabi Ta'ala kepada Ustaz Abu Isa Abu Muhammad Salam pada Abdul Rasul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, ikhwafiddin, assalamualaikum lakum. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada malam hari ini dalam kajian rutin. Dan kembali pada malam hari ini saya menggantikan Ustadz Yura Bahrun Hafizahullah, sekaligus juga melanjutkan tema kita tentang tips untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan insya Allah kita selesaikan bahasan ini pada malam hari ini. Dan telah saya sampaikan sebagai pengantar pada pelajaran sebelumnya tentang apa yang dimaksudkan dengan syafaat pada hari kiamat, dan juga beberapa bentuk syafaat yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, pada malam hari ini ada dua bagian yang saya sampaikan. Yang pertama tentang pilar-pilar penting untuk memahami hakikat syafaat di akhirat kelak. Kemudian yang dua adalah kiat-kiat untuk mendapatkan syafaat. Ada 5 pilar penting yang harus kita pahami agar supaya pemahaman kita tentang syafaat benar. Karena kalau salah paham tentang syafaat ini, bahayanya larinya kepada kesyirikan. Jadi bukannya syafaat yang akan kita dapatkan di hari akhirat, malah justru terhalang sama sekali gara-gara salah memahami tentang syafaat. Maka kelima pilar ini harus betul-betul dipahami dengan baik, agar di dalam upaya kita untuk kemudian merindukan syafaat pada hari akhirat kelak, pada kiamat itu ya akan terwujud biidznillah. Pilar yang pertama, bahwa syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah. Syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 44. Qulillahi syafa'atu jami'an. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakan syafaat seluruhnya itu milik Allah Ta'ala. Jadi pemilik mutlak syafaat itu Allah Ta'ala. Sehingga apabila kita memahami tentang hakikat ini, sehingga bahwa kalau kemudian nanti di akhirat itu ada syafaat yang diajukan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala, itu jelas berarti karena kehendak Allah Ta'ala, karena izin Allah Ta'ala, karena ridho Allah Ta'ala, karena Allah pemilik tunggalnya. Ya, jadi kayak harta yang kita miliki di muka bumi ini semuanya kan aslinya itu milik Allah Ta'ala. Kita hanya diberikan amanah untuk kemudian ya
di mengelolanya sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi demikian juga syafaat pada hari kiamat itu mutlak milik Allah Ta'ala. Ayatnya jelas, qulillahi syafa'atu jami'ah. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, tidak ada seorang pun dapat memberikan syafaat kecuali mendapatkan izin dari Allah. Jadi tidak ada seorang pun dapat memberikan syafaat kecuali mendapatkan izin dari Allah. Jadi hanya sekedar mengajukan syafaat saja, itu kalau Allah belum mengizinkan, dia nggak akan mengajukan. Kemarin sudah saya sampaikan ketika kisah tentang syafaatul uzma. Nabi SAW baru mengajukan kepada Allah setelah apa? Setelah ya Muhammad irfa' ra'sak wasma wa qul tusma was'al tuqta wasfa' tusaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bicaralah kamu niscaya akan didengar, mintalah niscaya akan diberi, dan ajukan syafaat niscaya akan diberikan syafaat itu. Jadi dia apa? Dipersilakan terlebih dahulu. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang akan mengajukan syafaat di sisinya tanpa izinnya? Tidak ada. Tidak ada seorang pun akan mengajukan syafaat untuk orang lain sebelum diberi izin oleh Allah. Itu disebabkan karena kemutlakan kekuasaan Allah SWT. Jadi karena kepemilikan Allah itu tunggal, Allah pemilik tunggal, sehingga untuk sekedar mengajukan rekomendasi atau mencomblangi menjadi perantara dalam kebutuhan orang lain, itu diberi izin dulu. Harus ada izin dulu, setelah dipersilakan baru. Ya, kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga, bahwa tidak ada seorang pun memberikan syafaat kecuali terhadap orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan syarat izin dari Allah dan ridho dari Allah Ta'ala itu difirmankan keduanya oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya surat At-Thalaq ayat dalam surat di mana berfirman, maka mimalakum fis samawati la tukni syafa'atu musai illa min ba'di ayadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat di langit tidak berguna syafaat mereka kecuali untuk orang yang diberi izin oleh Allah Ta'ala dan diridhoinya. Wa kam mimma lakum samawati la tukni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Jadi betapa banyak syafaat para malaikat pada hari kiamat nanti tidak ada manfaatnya kecuali setelah izin dari Allah bagi siapa yang dikehendaki untuk orang yang diridhoi. Jadi dapat izin dulu dari Allah Ta'ala, kemudian diberikannya juga untuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip atau pilar yang ketiga. Kemudian pilar yang keempat, bahwa
Allah tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid. Jadi Allah tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid. Ya Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Dan Islam itu adalah tauhid. Istislamu lillah bitauhid. Wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirk. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'alun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah?" Belum jawab, "As'alun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Kata Nabi, ketika ditanya siapa orang yang berbahagia dengan mendapatkan syafaat pada hari kiamat, maka Nabi bersabda, orang yang akan berbahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hati atau jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, maka seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, dia tidak akan mendapatkan syafaat siapapun juga. Karena Allah tidak ridho kepada orang-orang kafir. Wal yardu bi ibadil kufra. Allah tidak ridho terhadap hambanya kekafiran. Oleh karena itu, orang-orang yang di dalam upaya meraih syafaat pada hari kiamat dengan cara justru mempersekutukan Allah Ta'ala, maka upaya mendapatkan syafaat itu akan sia-sia. Sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin dahulu. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurru wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Itu kata Allah Ta'ala, firman Allah dalam ayatnya. Mereka beribadah kepada Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mendorong kepada mereka. Namun mereka mengatakan bahwa mereka itu, sembahan-sembahan kami itu adalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Ta'ala. Itu keyakinan orang-orang musyrikin dahulu. Jadi mereka menghadapkan diri mereka kepada selain Allah tujuannya agar mendapatkan syafaat dari sesembahannya. Ya, ini syafaat yang seperti ini manfiyah, dinafikan, tidak akan pernah terjadi. Bahwasanya orang-orang yang mempersekutukan Allah kemudian mendapatkan syafaat. Kemudian yang kelima, di dunia syafaat itu tidaklah diminta kecuali kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam kehidupan dunia, maka syafaat tidak diminta kecuali kepada Allah. Artinya siapapun di antara kita yang menginginkan syafaat pada hari kiamat, maka kalau meminta itu memintanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Ta'ala. Sekalipun kita beriman bahwasanya Nabi kita SAW itu akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat, maka kita memintanya tidak kepada Nabi SAW. Karena berdoa kepada selain Allah itu merupakan kesyirikan. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu seluruhnya milik Allah. Maka janganlah kalian mendoa kepada siapapun bersama Allah Ta'ala di samping Allah Ta'ala. Dalam surat Jin ayat 18. Dan berdoa kepada selain Allah Ta'ala, kepada pihak-pihak yang tidak mendengar atau yang gaib, mayit, gaib, atau sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, itu adalah merupakan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 14-15. In tatuhum la yasma'u du'akum wa la sami'u mastajabu lakum wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Jika kamu suruh mereka tidak mendengar seruanmu. Dan seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak dapat mengabulkan permohonanmu. Dan kelak pada hari kiamat
mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi doa kalian kepada mereka itulah perbuatan syirik. Dalam sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Fatir 13-14 tadi. Ya, nah itu 5 pilar yang harus dipahami. Nah, kalau kita paham tentang kelima pilar tersebut, maka tentunya ketergantungan hati kita tentang nasib syafaat kita pada hari kiamat itu kepada Allah SWT, bukan kepada siapapun. Dan itulah tauhid. Itulah tauhid. Di mana tidak ada gantungan hidup kita kecuali Allah Ta'ala. Kalau ada pertanyaan, lalu apa hakikatnya kalau memang syafaat demikian keberadaannya? Maka hakikat syafaat itu adalah bahwa pada hari kiamat Allah akan menganugerahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, yang diridhoi, dengan sekaligus Allah menunjukkan bahwa hamba-hambanya tertentu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba yang lainnya. Maka dengan Allah memberikan izin kepada para nabi, para rasul, dan orang-orang yang beriman yang tertentu yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengajukan syafaat, maka ini memiliki kedudukan yang mulia dibandingkan pihak-pihak yang disyafaati. Dan Allah menghendaki pada pihak-pihak yang disyafaati itu kasih sayangnya, karunia-Nya, rahmatnya, keutamaannya dengan berbagai macam model syafaat yang sudah disampaikan pada pelajaran sebelumnya. Maka pihak syafi yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk mengajukan syafaat, mereka diberikan maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Yang kedudukan yang terpuji, yang tertingginya bagi hamba itu adalah diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setiap hamba yang diberi izin oleh Allah untuk mengajukan syafaat kepada Allah untuk hamba-hamba yang lainnya, maka mereka memiliki kedudukan yang terpuji sesuai dengan makomnya masing-masing. Dan hamba-hamba yang disyafaati, yang diridhoi oleh Allah untuk disyafaati, maka mereka mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi semuanya kembali nikmatnya dari siapa? Dari Allah SWT. Ya. Maka ketergantungan hati seorang yang mengharapkan syafaat pada hari kiamat itu kepada Allah Ta'ala, bukan kepada siapapun. Maka bahasa yang sering keluar dari penceramah misalnya, setelah berselawat untuk Nabi, kemudian yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Nah, ini perlu dikritisi. Ini berharapnya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Nabi? Ya. Kalau berharapnya kepada Allah, benar. Jadi yang kita harapkan syafaatnya dari Allah, syafaat beliau dari Allah. Ya. Tapi kalau kemudian berharapnya dari beliau, itu berharap kepada mayit. Dan berharap itu hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selain Allah Ta'ala. Karena Nabi nggak punya kuasa, Nabi kan nggak bisa, tidak punya kuasa untuk memberikan syafaat sesuai dengan kemauan sendiri. Tetap dengan izin Allah, dengan ridho Allah. Siapa yang mau disyafaati tergantung Allah. Tidak kemudian sekehendak Nabi SAW. Ya, jadi khawatirnya bahasa seperti itu dipahami bahwa kita hidup berharap syafaatnya dari Nabi SAW. Yang benar kita berharap dari Allah agar Allah mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada kita, atau mengizinkan para malaikat untuk memberikan syafaat kepada kita, mengizinkan kepada siapapun, anak kita, kemudian orang tua kita, atau orang-orang mukmin yang lainnya yang dipilih oleh Allah untuk diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada kita. Jadi kita menjadi bagian orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian para hadirin, para bapak, para ibu, ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah, sampailah kita pada yang sesuai dengan judul kita, tip untuk meraih syafaat pada hari kiamat. Nah, apa saja tipsnya atau kiat-kiatnya agar kita bisa mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Yang pertama adalah menjadi ahli tauhid. Ini harga mati. Ini harga mati. Jadi harus mati dalam keadaan bertauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Dan Islam itu adalah tauhid.
Ya maka kita harus senantiasa waspada terhadap berbagai macam fitnah yang bisa membahayakan dari kehidupan Islam kita. Maka Nabi SAW itu senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Itu Nabi SAW. Saja terus di antara doa yang paling sering beliau panjatkan lah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Karena selama kita hidup tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Bukankah kita pernah mendengar hadis ada seorang yang senantiasa beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal saja, tetapi apa? Ya, sudah tertakdirkan dia min ahli nar. Maka dia tutup hidupnya dengan amalan ahli neraka dan dia pun akhirnya masuk neraka. Ya. Kemudian yang kedua adalah ittiba Rasul. Ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ittiba Rasulullah sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Kata firman Allah memberitakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Allah mencintainya, maka Allah meridhoinya. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka ya tinggal Allah izinkan siapa saja yang memberikan syafaat kepada kita. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Ya, karena Nabi SAW bersabda, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafian li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. Yaitu yang dia suka membaca Al-Quran nanti amalan Al-Qurannya itu. Jadi amalan Al-Quran, karena amalan itu terkadang Allah kehendaki untuk berwujud. Amalan kan sesuatu yang abstrak. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah wujudkan dalam bentuk yang konkret. Seperti yang ketika kita di dalam kubur, kan akan didatangi oleh amal kita. Kalau amalnya baik, datang sosok yang baik, yang menyenangkan. Kalau amalnya buruk, datang sosok yang mengerikan, menakutkan. Kita heran, siapa kamu? Ya, saya amalmu. Ya, jadi amal. Dan demikian juga puasa. Ya, jadi qiraatul Quran maka nanti akan diwujudkan dalam bentuk konkret, kemudian mengajukan syafaat kepada Allah setelah izin dari Allah Ta'ala. Demikian juga kiat yang berikutnya itu banyak puasa. Yang keempat, banyak puasa. Karena ya, nanti pada kiamat, jadi puasa itu akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan minum. Jadi aku telah menahannya dari makan, minum dan menunaikan syahwatnya di siang hari. Maka perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi amalan puasa, ya, maka ini juga bisa menjadi modal. Karena nanti pada hari kiamat Allah akan wujudkan amalan puasa itu, ya konkret, dia mengajukan kepada Allah Ta'ala syafaat bagi pengamalnya dengan dalil, yaitu dulu di dunia dia menahan makan dan syahwatnya di siang hari karena aku, karena demi puasa dia tahan haus dan lapar dan juga kecenderungan kepada istrinya di siang hari. Maka kemudian syafaat membela, mengajukan permohonan kepada Allah, puasa mengajukan permohonan kepada Allah agar pelaku puasa ini mendapatkan syafaat. Ya, dengan berbagai macam model syafaat yang kemarin sudah dibahas. Jadi gambaran syafaat jangan cuma digambarkan apa? Di neraka kemudian
pindah ke surga. Tetapi termasuk adalah yang tadi mau surga tanpa hisab, tanpa adab, kemudian derajatnya di surga dinaikkan dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah doa setelah adzan. Ya, doa setelah adzan. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya barang siapa membaca setelah mendengar adzan, ya Allah pemilik, ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'su maqam Mahmud alladhi wa'dah. Nah, siapa yang membaca begitu maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ya, jadi barang siapa yang berdoa setelah mendengar adzan, ya Allah pemilik seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang engkau janjikan. Nah, siapa yang berdoa begitu, kata Nabi, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ya, tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yang keenam, tinggal di lingkungan ahli tauhid sampai matinya. Jadi tinggal di lingkungan ahli tauhid, orang-orang yang jelas-jelas mereka mentauhidkan Allah. Apa kepentingannya? Ya, karena Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memberinya syafaat. Ini kepentingannya. Ya. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan muwahhidun, kemudian kita meninggal dan disolati, dan jamaah sholat jenazahnya itu ada 40 orang yang muwahhid, yang mereka bersih dari syirik, maka doa mereka itu menjadi syafaat bagi kita yaumul kiamat. Maka di dalam syariat Islam itu disyaratkan untuk apa? Untuk hijrah, cari lingkungan yang baik. Jadi kepentingan lingkungan yang baik itu di samping di dunia adalah untuk menjaga kita agar tetap istiqomah, karena fitnah lingkungan sangat besar. Betapa banyak orang itu jauh dari hidayah karena apa? Karena lingkungannya. Jadi mau kemudian baik itu susah. Kenapa? Karena lingkungannya nggak mendukung. Bahkan ketika berusaha untuk baik justru apa? Mendapatkan ya cemoohan, bulian. Berbeda kalau lingkungannya baik. Ketika kemudian dia ada cenderung untuk tidak baik, dapat teguran. Banyak yang mengingatkan. Ketika mau berbuat baik, banyak yang mendukung. Nah, ketika kemudian kita meninggal, orang-orang yang menyolati kita, orang-orang yang baik, yang benar imannya, yang benar tauhidnya. Nikmat yang sangat besar hidup di lingkungan orang-orang yang betul-betul mereka berusaha menjalankan agama Allah Ta'ala. Yang paling pokoknya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan ittiba sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh yaitu berteman baik dengan orang-orang soleh. Ya, berteman baik dengan orang-orang soleh. Ada sebuah kisah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Beliau bercerita sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya penduduk surga apabila telah memasukinya lalu mereka tidak melihat teman-temannya yang sama-sama berbuat baik di dunia dan ternyata berada di neraka, mereka akan meminta syafaat kepada Rabbul Izzah seraya berkata, wahai Rabb, kami dulu puasa bersama mereka, sholat dan haji bersama
Jadi wahai Rabb kami, dulu mereka itu puasa, sholat dan haji bersama kami. Maka dekatkan kepada mereka, keluarkanlah orang yang kamu kenal. Jadi Allah berfirman, dekatkan kepada mereka, keluarkan orang yang kamu kenal, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Ya, jadi kan kita nggak tahu nasib kita seperti apa, karena takdir Allah adalah rahasia Allah Ta'ala. Tetapi bahwa untuk mati dalam keadaan bertauhid itu harus betul-betul menjadi perjuangan kita yang paling besarnya, supaya kalaupun kemudian waliyadzubillah kita ditakdirkan bukan menjadi tipe orang yang sempurna imannya, sehingga dosa-dosa ternyata masih banyak dan timbangan amal solehnya enggak lebih berat dari timbangan dosanya. Namun kita punya teman-teman yang baik dan persahabatan yang dilandasi karena iman, bukan karena dunia, itu akan bermanfaat yaumul qiyamah. Al-aqilau yaumaidin ba'dum li ba'din adun illal muttaqin. Bahwa persahabatan, saling mencintai, cinta kasih pada hari itu akan menjadi permusuhan satu yang lainnya, kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Maka kalau kemudian kita dalam kondisi terpuruk di dalam kehidupan agama, jangan justru keterpurukan kita itu menghalangi kita untuk apa? Untuk mendekat orang-orang yang soleh. Semakin kita menjauh, semakin kita nggak akan kembali. Tetapi kalau kemudian walaupun kita kondisinya terpuruk, tetap dekati orang-orang soleh itu. Dan kalau orang soleh itu, kalau ada orang yang terpuruk dan kemudian mendekat, itu bukan kemudian diabaikan, insya Allah akan dirangkul dan akan disayangi, akan kemudian dinasihati dan dibimbing untuk kemudian karya yang baik. Karena dia suka semua orang baik. Maka ketika saudara yang terpuruk, maka tidak kemudian malah dicampakkan, tetapi dirangkul bagaimana supaya kembali. Tetapi kalau kita menghindar, ya sudah. Teman-teman yang jahat tidak akan memotivasi untuk kembali kepada baik, tetapi mereka justru apa? Justru akan semakin memperparah kehidupan kita, semakin mengajak kita untuk keburukan. Kemudian yang kedelapan, yang masih memungkinkan ini memperbanyak anak yang soleh. Ya, khususnya ini generasi muda ini. Kalau yang sudah 50 tahun ke atas, ya mungkin ya. Tapi ya, sesungguhnya ada peluang yang lainnya, tetap ada ya. Ya, saya udah 50 lebih, tapi saya masih punya bayi. Ya, balita saya itu masih jadi praktis masih 5 yang di bawah usia 6 tahun tuh. Ya. TK 1, TKB 1, TK masih di PAUD 2, di PAUD 1, kemudian belum sekolah 3. Ya, usia sudah 53 tahun. Ya. Cucu 12 alhamdulillah. Itu cucu juga anak kan? Cucu anak, karena anak itu tidak hanya yang langsung, termasuk yang kalau anak baru 14. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, sungguh Allah akan mengangkat derajat hambanya yang soleh di sorga. Si hamba berkata, wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku sampai setinggi ini? Allah menjawab, karena istighfar anakmu. Jadi nanti ada orang tua yang terkaget-kaget dengan surganya yang tinggi. Dia terheran-heran. Sebab kalau dilihat dari amalan dia, ketika dia meninggal itu apa? Jadi nggak mungkin dia setinggi itu.
Maka sampai bertanya kepada Allah Ta'ala, kok bisa setinggi ini surganya? Ternyata itu apa? Karena doa anak-anaknya gitu. Ya, maka walidun soleh itu adalah harta benda kita yang sangat luar biasa. Ya, terkait dengan rizki itu sudah dijamin. Setiap anak pasti membawa rizkinya masing-masing. Ya. Dan rizki nggak tukar-tukar, nggak akan kemudian saling tertukar, nggak. Jatahnya sudah ada masing-masing. Orang tua tinggal berusaha semaksimal yang dia bisa lakukan. Ya. Setelah dia berusaha, maka tidak ada celah sama sekali. Yang tercela adalah ketika dia tidak mau berjuang, tidak mau berusaha untuk bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Selama dia berusaha dan bertanggung jawab, maka mereka punya jatah masing-masing dari Allah Ta'ala. Dan maka orang tua dulu kan banyak anak banyak rezeki, itu ya kata-kata dari orang tua saya, karena dan juga didapatkan dari turun temurun. Ya, karena kebetulan orang tua saya juga anaknya 17. Ya. Dan semuanya ya hidup normal, nggak ada yang kali. Dan kemudian saya nurun. Dan adik saya juga 12 anaknya. Jadi generasi banyak anak. Ya. Dan kita berjuang itu ya semampunya aja, nggak usah kemudian memaksakan diri, semampunya apa yang bisa kita lakukan, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan apabila Ibnu Adam meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh. Ya kalau kemudian kita harta ya pas-pasan, kemudian ilmu nggak ada yang diambil oleh orang lain, ya anak cuma 2 itu pun ya ternyata berantakan juga. Ya, kalau punya anak 14 ada 1-2 yang kan masih ada yang 12 kan gitu. Ya kan ya gitulah ya. Mudah-mudahan anak saya semua istiqomah, karena kebetulan yang 5 yang pertama ya praktis semuanya menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya ketika masih belum nikahnya. Sekarang mereka sudah nikah semuanya, dan semuanya alhamdulillah dapat guru agama semuanya. Jadi kebetulan 5 menantu saya itu semuanya guru agama, alhamdulillah. Itu nikmat yang sangat besar. Ya. Kemudian yang ke-9, ini yang terakhir, ya, adalah banyak berdoa, meminta syafaat kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak berdoa. Jadi selipkan dalam doa-doa kita, Allahumma syafi' Muhammadan fiyya, misalnya, ya Allah jadilah Muhammad memberi syafaat bagiku. Allahumma syafi' as-syafi'ina fiyya, ya Allah jadikanlah syafaatlah aku melalui para pemberi syafaat. Jadi kita mintanya kepada Allah SWT agar Allah mengizinkan pihak-pihak yang akan mengajukan syafaat kelak itu diberi izin oleh Allah untuk mensyafaati kita. Ya, nah itulah 9 kiat yang saya sampaikan, atau tips yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini, hari ini, agar kita tadi. Jadi kalau kemudian modal kita banyak kan, istilahnya keran kita tuh banyak yang nggak lewat sini, nggak lewat sini, nggak lewat sini, gitu maksudnya. Jadi buka peluang yang selebar-lebarnya untuk jalur syafaat. Kan bisa jadi nanti dalam hal ini dapat syafaat dari ini, dalam hal ini dapat syafaat dari sini, dalam ini jadi banyak yang mensyafaati, akhirnya kan ya itu. Tapi tadi pilar-pilar pemahaman tentang syafaat tadi diluruskan dulu, jangan sampai kemudian kita salah paham, akhirnya malah jatuhnya kepada kesyirikan. Itu yang paling penting. Ya.
Jadi ikhtiar itu selama kita punya peluang mengambil berbagai macam jalur, gunakan sekian banyak jalur. Jadi jangan biasakan itu kalau mengambil sebab itu cuma satu. Ya, sama juga kalau kita mengharapkan rezeki dari Allah Ta'ala. Jadi buka keran yang banyak itu. Jangan misalnya udah PNS, udah tok PNS tok til gitu ya. PNS iya, kemudian ada usaha kecil-kecilan apa iya, kemudian jadi apa? Jadi banyak celahnya. Kalau macet keran sini, ngocor dari keran yang satunya gitu. Jadi kalau kemudian kita cuma persiapan keran satu, kalau pas macet kelabakan. Tapi kalau kita punya keran yang banyak, maka ya dari keran yang mana saja kita berharap dari Allah Ta'ala keluarnya. Nah itu biasakan kalau kemudian kita menempuh usaha dalam hal apa saja, maka buka jalur yang banyak. Kalau kita buntu lewat satu jalan, jangan biasakan sudah ngotot ya. Cari peluang jalan yang dalam hal apa saja. Karena kita nggak tahu Allah itu mau mensukseskan kita itu melalui jalur yang mana gitu. Jadi maka kita usahakan berbagai macam jalur kita upayakan. Nah kita berharap dari Allah Ta'ala. Ya, terserah nanti Allah pilihkan melalui jalur yang mana. Jangan biasakan kemudian kita ngotot dengan satu jalur, padahal bisa jadi itu bukan dari situ Allah takdirkannya, tapi melalui jalur yang lainnya. Ya, demikian para bapak, para ibu, ikhwafin rahimani rahimahullah, saya cukupkan untuk adzan terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan sambil menunggu qomat maka dipersilakan. Ya, demikian. Silakan. Baik, para bapak, para ibu, masih ada sedikit waktu. Kalau ada pertanyaan yang diajukan maka dipersilakan. Barangkali saya bisa membantunya. Ya, silakan. Ya, tentang tabaruk, tawasul dan syafaat. Ya, para bapak, para ibu, rahimani wa rahmatullah. Jadi ketiga-tiganya itu ada sisi yang masyru', artinya sesuai dengan syariat, dan ada sisi yang tidak sesuai dengan syariat dan yang terlarang. Ya. Nah, untuk sisi yang sesuai dengan syariat, untuk tabaruk sesungguhnya ini sama punya prinsip-prinsip yang pilar-pilar yang harus dipahami. Tetapi saya akan sampaikan secara singkat. Kalau tabaruk itu adalah mengharap kebaikan yang banyak. Nah, mengharap kebaikan yang banyak dari sesuatu, bisa tempat, bisa benda, bisa waktu, bisa zat dan lain sebagainya. Nah, itu masyru' disyaratkan satu kalau yang mau dicari berkahnya, diharapkan berkahnya, diambil berkahnya itu ada dalil syariatnya, ada dalil syar'inya, ayatnya atau hadis bahwa itu berbarokah. Ya. Misalnya masjid, tempat yang diberkahi, maka berada di masjid untuk ngalap berkah, mengambil berkah silakan. Dengan cara apa? Yang kedua, caranya harus sesuai dengan yang disyaratkan. Di masjid cara ngambil barokahnya gimana? Ya itikaf, sholat, kemudian majelis zikir gitu. Jadi bukan guling-guling di masjid kan? Ya.
betul masjid tempat berkah. Ya, itu masruh. Jadi satu harus ada dalilnya kalau sesuatu yang mau dicari berkahnya di situ itu ada dalilnya. Yang kedua, tata cara untuk meraih berkah itu adalah dengan tata cara yang disyariatkan. Berarti kalau nggak memenuhi salah satu dari dua ini, maka itu terlarang, bahkan merupakan kesyirikan. Besar kecilnya syirik tergantung keyakinannya dan tergantung tata cara mengambilnya. Maka misalnya dia ambil kalau tanah kuburan, dia ambil tanah kuburan, diyakini ini tanah kuburan wali, maka diambil tanahnya karena apa? Dianggap berkah. Kemudian ini saja sudah salah karena nggak ada dalilnya, maka itu unsur kesyirikan. Kaidahnya semua pengambilan sebab yang tidak terbukti secara syar'i atau kauni diambil sebagai sebab, maka itu hukumnya syirik. Nah, besar kecilnya tergantung cara pengambilannya atau keyakinannya. Nah, ini bahasanya cukup panjang dan ini bahasa yang menarik sesungguhnya. Itu intinya tabaruk. Jadi kalau nggak memenuhi syarat itu, maka itu adalah tabaruk yang masyru'. Kemudian kalau tawasul adalah mengambil sarana yang tawasul biasanya kaitannya dengan doa ya, dengan apa? Jadi apa yang diupayakan seorang hamba agar doanya itu lebih mustajab, lebih dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini ada masruknya dan ada mamnu'nya, ada yang terlarangnya. Yang masruknya secara umum cuma 3, dan kalau rincian yang lainnya bisa dikerucutkan pada 3. Satu adalah dengan menyebut asma dan sifat Allah Ta'ala, dipanggil nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kedua, dengan amal soleh, disebutkan amal solehnya lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga dengan doa orang soleh yang masih hidup ya. Itu tawasul yang masyru'. Maka yang tidak memenuhi standar ini itu mamnu. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kalau kemudian bahwa dia untuk bertawasul itu dengan cara supaya baca Al-Qur'annya lebih diberi pahala oleh Allah, bacanya di kuburan. Ya, dia bertawasul dengan tempat ya, agar Allah lebih mengabulkan, atau dia memilih berdoa di kuburan yang dikeramatkan karena dia meyakini bahwa berdoa di tempat di kuburan yang dikeramatkan lebih mustajab. Nah, ini nggak ada dalilnya. Maka itu perantara kepada kesyirikan. Kalau tawasulnya kepada si mayit, ya mohon saya kepadamu sampaikanlah kepada Allah maksud-maksud kami. Itu syiriknya syirik besar karena dia berdoa kepada mayit, meminta kepada mayit. Nah, yang seperti ini sebenarnya tidak layak disebut tawasul. Walaupun orang mengatakan ini cuma tawasul, itu bukan tawasul. Itu adalah beribadah, menyembah kepada selain Allah Ta'ala, karena doa adalah ibadah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, mayit atau gaib. Seperti dalam surat Fatir tadi, yaitu meminta kepada mayit atau gaib, seperti yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy kan kepada patung-patung yang mayit dan juga kepada kuburan. Lata itu kuburan, jangan disalahpahami. Lata itu kuburan. Jadi kuburan yang diberhalakan itu Lata. Kalau Uzza itu pohon yang diberhalakan. Yang di dalam pohon itu ada jin yang menempati di situ, yang suka tadi, ya. Maka ketika ditebang oleh salah seorang sahabat atas perintah Nabi, itu keluar jinnya. Kemudian jinnya dipenggal. Ya, jadi itu, jadi kalau gaib atau mayit dipakai untuk tawasul itu syirik. Tapi kalau hidup, Pak Yai minta tolong saya doakan kepada Allah agar saya masuk surga Pak Yai. Nah, bertemu itu bagian dari tawasul yang diperbolehkan. Nah, adapun kemudian syafaat tadi ya, syafaat adalah itu untuk urusan dunia, atau kemudian kita minta doa tadi, tawasul dalam arti minta doa itu sama dengan minta syafaat.
tetapi itu bukan meminta syafaat di akhirat. Kita meminta doa agar menjadi orang yang disyafaat di akhirat. Misalnya, Pak Yai, tolong saya doakan kepada Allah agar kelak pada hari kiamat Rasulullah mensyafaatiku. Sampaikan, doakan saya kepada Allah agar saya termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu boleh, itu tawasul namanya. Dan juga minta syafaat. Karena kan minta syafaat kan meminta kepada orang untuk memintakan kepada pihak lain. Maka yang mendoakan namanya dia menjadi perantara, menjadi wasilah bagi orang lain, dan juga menjadi syafi. Jadi ada irisan. Ya, ada irisan antara apa? Antara tawasul dengan syafaat. Tidak semua tawasul syafaat, ya, dan tidak semua syafaat tawasul. Jadi ada irisannya. Kapan tawasul beririsan dengan syafaat? Yaitu ketika kita meminta doa kepada orang yang masih hidup agar didoakan kepada Allah Ta'ala, maka itu namanya minta syafaat dan juga namanya tawasul. Ya, irisannya di situ. Ya, itu terkait dengan tadi tabaruk, tawasul dan syafaat. Mungkin itu. Ya. Ada yang lain? Cukup sudah waktunya komat. Ya, nah demikianlah para bapak, para ibu, irfan rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan pelajaran tauhid itu harus menjadi konsentrasi kita semuanya. Karena sebenarnya banyak permasalahan, detail permasalahan tauhid yang itu jarang dibahas. Maka ya saya sarankan untuk salah satu dari pemateri rutin yang ada di sini untuk membahas secara tuntas, detail kitab tauhid. Nah, ya, kitab tauhid apa saja? Kitab tauhid karya siapa saja? Dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama salafus yang pengikut salafus saleh. Yaitu untuk di tadi. Karena lumayan setengah jam setiap bahas, sepekan sekali atau setengah jam itu sangat bermanfaat. Karena tidak ada yang lebih penting bagi kita untuk kehidupan kita melebihi kita hidup berjalan di dalam tauhid, di atas tauhid. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.